Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu sampai kepada pembahasan majaz bil isti'arah, ya. Wal majaz bil isti'arah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal majazu bil isti'arah ka qauli ta'ala jidaran yuridu ayang qaddah. Seperti dalam firman Allah, jidaran yuridu ayang qaddah. Dinding kepingin roboh atau hendak roboh. Ayasqutu. Fasyubbiha mailu ila suqut bi iradati suqut allati ya min sifatil hayy. Nah, di situ keinginan tembok atau keinginan dinding yang ingin roboh diserupakan dengan keinginan yang menjadi sifat daripada sifat-sifatnya benda hidup, bukan benda mati. Karena keinginan itu merupakan sifatnya benda hidup, sehingga tercegah atau mustahil kalau keinginan itu dinisbatkannya kepada tembok. Maka ketika tembok itu dimaknai dengan makna keinginan, tembok ingin roboh, maka ini berarti bukan makna asli. Maka pinjamlah makna daripada makna benda hidup, yaitu yurid itu keinginan yang merupakan iroda, ini merupakan sifat min sifatil hayy. Nah, maka dibaca jidaro yuridu ayang qaddah. Jadi maknanya tembok hendak roboh, yaitu meminjam makna, yaitu berupa sifat yang mana sifat itu merupakan sifatnya benda hidup. Nah, majaz yang dibangun atas dasar tasbih, adanya penyerupaan, itu disebut dengan isti'arah, ya, isti'arah. Tapi kalau dibangunnya itu ala ghairi tasbih, maka nanti disebut dengan majaz mursal. Nanti ada lagi majaz mursal. Karena majaz mursal itu bukan dibangun ala tasbih, tapi ala ghairi tasbih. Nanti ada alaqah-alaqahnya majaz mursal, itu banyak, ya. Nah, di sini wa ibaratul musannif tuhimu annan naqla qismun minal majaz wa muqabilun lil aqsam. Nah, ibaratnya ki musannif ini memberikan asumsi kepada kita bahwasannya majaz nakal itu merupakan satu bagian dari bagian-bagiannya majaz yang ada. Ada majaz ziyadah, ada majaz ada majaz ziyadah, ada majaz naqas, nukson. Nah, ada lagi majaz nakal, ada lagi majaz isti'arah. Nah, jadi majaz nakal itu secara zahirnya sepertinya dia itu qismun minal majaz, bagian dari majaz yang menjadi muqabilil aqsam, yang menjadi lawan daripada atau perbandingannya bagian-bagian yang lain, sama seperti majaz-majaz yang lainnya. Ada majaz ziyadah, ada majaz nukson, juga ada majaz nakal, gitu. Itu zahirnya. Ibaratnya Ki Musani memberikan asumsi kepada kita seperti itu. Akan tetapi yang benar itu bukan seperti itu. Walaisa kadzalik, tapi yang benar tidak seperti itu. Fa inan naqla ya'ummu jami'a anwa'il majaz. Karena nakal itu sebetulnya lebih umum daripada macam-macam majaz yang ada. Karena fa inna ma'nahu tahwilul lafzi an ma'nahu al-mawdu' lahu ila ma'nan akhar. Karena makna daripada nakal itu adalah tahwilul lafzi, memindah lafad dari maknanya yang asli kepada makna yang lain. Dan pemindahan makna dari makna asal kepada makna yang lain ini pun berlaku kepada majaz ziyadah, majaz nukson, majaz isti'arah. Itu pun di situ ada unsur pemindahan, yaitu pemindahan makna. Hanya ada pemindahan yang disertai dengan ziyadah, nukson. Ada pula yang hanya sekedar pemindahannya saja, tidak ada penyertaan yang lainnya. Faqauluhu laisa kamitslihi syai'un, itu pun mangkulun minad dilalah ala nafi mithlil mithli ila nafil mithli. Maka firman Allah laisa kamitslihi syai'un itu dipindah dari dilalah terhadap nafyu mithlil mithli, laisa mithla mithli syai'un, dipindah kepada makna nafil mithli. Wa qawluhu was'alil qaryah mangkulun minad dilalah ala su'alil qaryah ila su'ali ahlil qaryah. Wa lafzul ghaib mangkulun minad dilalah
alal makan al-mutmain al-muayyan ila fudlatil insan. Dipindah kepada makna fudlatil insan. Berarti ada unsur pemindahan semua ini. Ada unsur pemindahan semua. Nah, dalam masdar dalam majaz kinayah pun sama ada pemindahan. Wa qawlu jidar yuridu ayang qadda, ini pun mangkulun minad dilala alal irada al haqiqiyah allati hiya iradatul hayy ila suratin tushbihu suratal irada al haqiqiyah. Di sini pun ada pemindahan, yaitu pemindahan dari dilalah terhadap iradah haqiqiyah yang menjadi iradahnya benda hidup atau manusia, makhluk hidup, dipindah kepada satu bentuk, satu gambaran yang menyerupai gambarannya iradah hakikiyah, yaitu tembok itu atau dinding itu. Berarti di sini pun ada unsur pemindahan. Hanya saja ada pemindahan yang disertai dengan adanya tambahan atau pengurangan, ada juga yang murni adanya pemindahan saja. Tidak ada penyertaan yang lainnya. Fal majaz kullu naqlu lafzi min maudu'i al-awwal. Maka berarti semua majaz biziyadah, majaz nuqsan dan yang lainnya, itu semuanya ada unsur pemindahan, yaitu pemindahan lafaz dari makna aslinya kepada makna yang baru atau makna yang lain. Lakinnahu qad yakunu ma'a baqa'il lafzi ala suratihi min ghairi taghyirin wa hadzal majaz al-arid fil alfazil mafrudah. Akan tetapi terkadang ya, majaz itu ma baqa'il lafzi ala suratihi min ghairi taghyir. Terkadang majaz tersebut, lafaz tersebut itu masih tetap pada bentuknya. Tidak ada perubahan apa-apa. Dan majaz yang seperti ini itu majaz yang baru, yang ada, yang terdapat pada lafaz-lafaz yang mufrad. Ya, yang tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada penyertaan apapun. Murni hanya sekedar pindahan makna. Seperti karena kelilafzil asad minal hayawan al-muftarish ila rajul asyuja. Seperti pemindahan lafaz asad dari makna hayawan al-muftaris dipindah kepada makna ar-rajul asyuja. Ya sudah, hanya sekedar pemindahan. Tidak ada penambahan atau perubahan apapun. Atau naqlu lafzil ghaid minal makan al-mutmain ila fudlatil insan. Ini pun makna pemindahan saja, tidak ada perubahan atau penyertaan makna yang lainnya. Dan ini semua adalah lafaz-lafaz yang mufrad. Asad itu mufrad, ghaid juga mufrad. Nah, waqad yakunu ma'a taghyir, dan terkadang majaz pun ada yang disertai dengan adanya perubahan atau adanya penyertaan makna yang lain. Ya'ridu lil lafzi, yang baru datang pada lafaz itu, biziyadatin au nuqsan. Nah, perubahan ini atau penyertaan sesuatu lain ini itu ada kalanya dengan ziyadah atau dengan nuqsan. Wa huwa al-majaz alladhi ya'ridu lil alfaz al-murakkabah. Dan majaz yang seperti ini adalah majaz yang terjadi pada lafaz-lafaz yang murakkab. Wa yusamma al-majaz al-waqi' fil alfaz al-mufradah majazan lughawiyan. Dan majaz yang terjadi pada lafaz-lafaz yang mufrad seperti asad, ghaid, itu disebut dengan majazan lughawiyan. Wal majaz al-waqi' fit tarkib majazan aqliyan. Dan majaz yang terjadi pada lafaz yang murakkab itu disebut dengan majazan aqliyan, majaz aqli. Apa majaz aqli? Wa isnadul fi'li ila ghairi man huwa lahu fi zahir. Fi zahirnya yaitu penyandaran fi'il terhadap sesuatu yang bukan menjadi semestinya, ya, menjadi hak semestinya gitu. Seperti was'alil qarya, menyandarkan is'al kepada al-qarya. Berarti menyandarkan is'al kepada sesuatu yang bukan semestinya. Yang semestinya itu disandarkan kepada ahlul qarya, bukan qaryahnya. Fi zahir, secara zahirnya. Tapi secara batinnya, secara maknanya enggak. Karena secara makna ada penyimpanan lafaznya itu ahlun. Wallahu a'lam. Babul amri. Bab menjelaskan mengenai sigat amr. Walamma inqadha kalamu ala aqsamil kalam atba'a dzalik bil kalam ala al-amr. Setelah beliau selesai menjelaskan
tentang kalam, ya bagian-bagian kalam, kemudian beliau langsung menyambung pembicaraannya dengan membahas mengenai amr. Faqala wal amru istida'ul fi'li bil qaul mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Amr itu memerintahkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan ucapan. Idrib, khud, iqra, mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Kepada ilaman huwa dunahu, kepada orang yang lebih rendah darinya, dari yang memerintahkan. Ala sabilil wujub dengan konsekuensi wajib. Bi alla yajuzu lau atarku, artinya wajib tidak bisa ditinggalkan, wajib untuk dilakukan. Faqaulu istida'ul fi'li yakhruju bi an-nahyu. Nah, perkataan Ki Musanim istida'ul fi'li itu mengecualikan nahyu. Karena nahyu itu istida'ut tarki, yaitu memerintahkan untuk meninggalkan, bukan memerintahkan untuk mengerjakan. Wa qalu bil qauli yakhruju bi at-talab bil isyarah wal kitabah wal qara'in al mufhimah. Nah, perintah mengerjakan sesuatu dengan ucapan. Berarti mengecualikan perintah tidak dengan ucapan. Bisa dengan isyarah, bisa dengan kitabah, bisa dengan karena mufhimah, baik karena lafziyah ataupun karena haliyah. Itu tidak juga disebut dengan sighat amr, tidak menggunakan sighat amr. Jadi kalau hanya isyarah itu enggak dikatakan bentuk amr gitu. Walaupun mungkin maknanya ya memerintahkan juga, misalkan tuh misalkan sini, ya itu kan ya isyarah juga, artinya perintah juga untuk bawa kan. Tapi secara dilalahnya amrnya nanti tidak bisa dikatakan sighatul amr, sehingga konsekuensi daripada amr tidak bisa diterapkan kepada selain sighat amr itu. Wa qalu mimman huwa dunahu yakhruju bi at-talab minal musawi wal a'la. Nah, perkataan Ki Musannif mimman huwa dunahu, perintah yang diperintahkan kepada atau yang diarahkan kepada orang yang lebih rendah darinya, orang yang sebawah darinya, itu mengecualikan kepada perintah kepada orang yang sesama dengannya atau lebih tinggi darinya. Fala yusamma zalika amron bal yusawi al awwal iltimasan. Bahkan yang pertama yaitu yang musawi, kita memerintahkan kepada orang yang sederajat dengan kita, maka dinamakan dengan iltimasan. Wathani du'aan wa su'alan. Dan yang kedua, kalau kita memerintahkan untuk melakukan pekerjaan kepada orang yang lebih tinggi lebih tinggi dari kita, maka dinamakan dengan du'aan wa su'alan. Wa hadza qaulu jama'atin minal usuliyin. Dan ini adalah pendapat sekelompok ulama usuliyin. Wal mukhtar annahu la yu'tabar fil amri al-'ulwu. Tapi pendapat yang mukhtar itu al-'ulwu, yaitu adanya ketinggian, ya, adanya pangkat tinggi, adanya ketinggian, itu tidak dianggap dalam amr, artinya tidak dijadikan sebagai syarat. Yang penting memerintahkan, maka sudah dikatakan amr. Tidak harus yang memerintahkan itu lebih tinggi daripada yang diperintahkan, gitu. Itu pendapat yang mukhtar. Wa huwa yakun at-talib a'la rutbatin minal matlub. Maksud daripada ulwu itu apa? Maksudnya at-talib, yaitu orang yang memerintahkan ini lebih tinggi derajatnya daripada yang diperintahkannya itu. Tidak seperti itu, tidak disyaratkan, tidak diiktibar. Ya, itu menurut pendapat yang mukhtar. Walal isti'la, dan juga isti'la juga tidak diiktibar. Karena ada ulama yang menganggap bahwasanya syarat daripada amr itu dikatakan amr, syaratnya satu, harus ada ulwu, kedua harus ada isti'la. Ada tingginya derajat orang yang memerintahkan, atau isti'la itu merasa tinggi, walaupun hakikatnya dia tidak tinggi, sombong lah, isti'la itu merasa tinggi. Itu amr, perintah. Walal isti'la, dan juga tidak dianggap dalam amr adanya isti'la. Wa huwa yakuna at-talab ala sabili ta'zum, yaitu adanya talab, perintah yang dilakukan atau yang dikeluarkan dengan cara ta'zum, yaitu merasa agung, merasa besar, merasa tinggi.
Wal farqu bainal ulwi wal isti'la annal ulwa kaunul amir fi nafsi a'la darajatan. Nah, perbedaan antara ulwu dengan isti'la itu kalau ulwu kaunul amir, keberadaan orang yang memerintahkan itu fi nafsi a'la darajatan. Itu secara aslinya dirinya sendiri itu memang lebih tinggi derajatnya gitu. Memang secara aslinya, kenyataannya dirinya itu lebih tinggi derajatnya dari yang diperintahkan. Itu ulwu, misalkan yang memerintahkannya itu adalah orang tua kita. Ya, atau guru kita, syekh memerintahkan kepada kita. Itu memang hakikatnya fi nafsihi, syekh, orang tua kita itu a'la derajatan daripada kita. Maka ketika orang tua kita memerintahkan kepada kita, jelas berarti itu dikatakan amr. Tapi kalau istilah wal isti'la ayyaj'ala nafsahu ya alian bitakabburin aw ghairi. Tapi kalau istilah itu orang yang memerintahkan itu berusaha menjadikan dirinya sendiri menjadi alian, menjadi seakan tinggi, menjadi seakan seakan tinggi dengan takaburnya atau dengan sifat-sifat yang lainnya. Merasa tinggi, merasa lebih menguasai, maka itu isti'la. Wa qad la yakunu fi nafsil amri kadzalik. Namun terkadang dalam kenyataannya ya tidak seperti itu juga. Fal ulwu min sifatil amr wal isti'la min sifati kalami. Maka kesimpulannya bahwa ulwu itu berarti min sifatil amir, sifatnya orang yang memerintahkan. Orang yang memerintahkan ini sifatnya ada kalanya dia itu orangnya memang benar-benar tinggi derajatnya, ada kalanya ya adna derajatnya daripada yang diperintahkan. Tapi kalau isti'la ini min sifati kalami, walaupun amirnya ini bukan orangnya a'la derajatan, tapi karena sifatnya dia sombong sehingga kalamnya seakan-akan tinggi gitu, nadanya tinggi, maka itu isti'la. Nah, menurut pendapat yang mukhtar bahwasanya sighat amr dikatakan dia amr itu tidak ada syarat ulwu, juga tidak ada syarat isti'la. Yang penting memerintahkan ya sudah bisa dikatakan perintah gitu. Wa qawlu ala sabilil wujub yukhriju al-amir ala sabilin nadab bi ayyujawwiza at-tark. Nah, perkataan ala sabilil wujub yaitu konsekuensi wajib itu mengecualikan al-amir ala sabilin nadab, yaitu mengecualikan perintah atau orang yang memerintahkan dengan konsekuensi sunnah. Artinya sunnah boleh ditinggalkan. Biaya juza atarku. Dan sekiranya boleh untuk ditinggalkan. Waqtadu kalamun musannif annal mandub laisa ma'muran bihi. Wa fi khilafun mabniyun ala anna lafzul amr haqiqatan fil wujub au fil qadri al mushtarak bainal ijab wan nadab wa talabul fi'li. Nah, kalamnya Ki Musannif itu menuntut bahwasanya mandub itu bukan sesuatu yang diperintahkan. Karena mandub itu ya hanya tuntutan untuk melakukan atau anjuran untuk melakukan, bukan perintah. Laisa ma'muran bi, bukan sesuatu yang diperintahkan, bukan. Wa fihi khilafun mabniun. Nah, di sini ada perkhilafan. Apakah mandub itu ma'muron, apakah mandub itu ghairu ma'muron. Nah, perkhilafan mengenai masalah bahwasanya mandub ini ma'muron au ghairu ma'mur itu dibangun atas ala anna lafzu al-amr haqiqatan fil wujub atau fil qadr musyarrah. Ini dibangun atas dasar perkhilafan yang lain. Perkhilafan yang lain dalam masalah apa? Perkhilafan yang lain dalam masalah bahwasanya lafaz amr apakah dia itu hakikat fil wujub ataukah dia itu hakikat fil qadril musytarak. Yaitu dalam kadar kira yang musytarak bainal ijab wan nadab wa huwa talabul fi'li. Jadi di sana itu ada perkhilafan. Ada perkhilafan apakah amr itu hakikat fil wujub, ya, hakikat menunjukkan pada mana wajib, atau hakikat fil qadril musytarak, hakikat dalam kadar kira yang musytarak yang bisa diikuti antara ijab dengan nadab. Jadi amr itu tidak mesti semua amr itu wujub, ala sabil wujub.
Tapi ada kemungkinan amr itu wujub, ada kemungkinan amr itu nadab. Berarti amr itu adalah al-qadru al-mustarak bainal ijab wan nadab wa huwa talabul fi'li. Sehingga ketika talabul fi'li ini amrnya kuat atau tuntutannya itu kuat, maka akan melahirkan wajib. Tapi ketika amr ini rendah atau tuntutan ini lemah, maka akan melahirkan nadab. Ya. Wakila innahu haqiqatun fin nadbi, wakila ghairu zalik. Nah, ada pendapat lain yang lemah bahwasanya amr itu haqiqatun fin nadbi, hakikat dalam sunnah. Artinya setiap amr, ketika ada amr berarti dia menunjukkan pada makna nadab, hakikatan. Tapi itu pendapat yang lemah. Wakila ghairu zalik, dan ada pendapat lain yang berbeda-beda, tidak seperti itu. Ya, jadi amr itu ada banyak makna yang ditunjukkan, tapi yang masyhur ataupun yang diikuti oleh jumhur bahwasanya amr itu yang menunjukkan pada makna wajib, hakikatan. Tapi ada juga yang mengatakan amr itu adalah yang menunjukkan pada makna al-qadru al-mushtarak bainal ijab wan nadab. Enggak mesti wajib, enggak. Kadang bisa wajib, kadang juga bisa sunnah. Ya, berarti tergantung daripada qarinah yang menunjukkannya. Dan ada kil juga mengatakan hakikatan fin nadab wa ghairu zalik. Itu perselisihan di antara para ulama. Wa sighatu wa sighatul amr ad-dallati alaihi if'al. Nah, sighat yang digunakan oleh amr itu adalah sighat if'al. Walaisal murad hadzal wazn bi khususi. Tapi yang dimaksud daripada sighatnya amr itu adalah if'al, bukan sighatnya if'al secara khusus, bukan. Karena sighat amr itu kan enggak hanya if'al. Bisa if'al, bisa yang lainnya, tergantung wazan kan. Tergantung wazan. Jadi yang dimaksud daripada sighat amr dengan menunjukkan pada makna apa? Yang dimaksud daripada sighat amr itu adalah if'al, bukan if'al secara khusus, tapi if'al melihat keberadaannya atau melihat statusnya, yang mana if'al itu merupakan sighat amr. Bal kaunul lafzi dalan 'alal amri bi hayatihi, tapi yang dimaksud daripada sighatnya amr itu adalah if'al, itu adalah lafad-lafad yang menunjukkan pada mana amr dengan hay'ahnya, dengan tingkahnya, dengan lafadnya, yaitu idrib, akrim, istakhrij, ataupun fi'il mudhari yang dimasuki dalam amr, liyungfik, hendaklah berinfak, wal yaqtu nafatahum, hendaklah menyelesaikan ataupun membuang kotoran-kotorannya, yaitu hendaklah qadul hajat, wal yufu nuzurahum, hendaklah memenuhi nazar-nazarnya, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaklah bertawaf ke Baitullah. Itu makna-makna amr juga, walaupun tidak menggunakan sighat if'al. Jadi yang dimaksud daripada sighat if'al yang merupakan sighat amr itu bukan if'al secara khusus dengan wazannya if'al, tapi ya setiap lafaz yang menunjukkan pada mana amr dengan lafaznya itu. Bisa dengan sighatnya sendiri, yaitu sighat amr dengan menggunakan sighat mukhatab, atau dengan menggunakan fi'il mudhari yang dimasuki lam amr. Ya. Wa hiya sighatul amr 'indal itlaq wa tajarrud 'anil qarinah as-sarifati 'anil wujub tuhmalu 'alaihi. Dan sighat amr secara itlaq, secara mutlak dan sepi dari adanya qarinah yang memalingkan dari makna wajib, maka tuhmalu 'alaihi, maka ya diarahkan, dilarikan kepada mana wajib, karena makna wajib itu adalah makna aslinya fi'il amr atau makna aslinya sighat amr. Seperti aqimus shalah. Aqimus shalah itu sighat amr, aqimu. Maka aqimu ini adalah sighat amr, berarti menunjukkan pada makna wajib. Indal itlaq, secara mutlak. Atau ketika itlaq ini ketika diucapkan gitu. Jadi ketika kita mengucapkan fi'il amr aqimu, ada fi'il amr aqimu, maka fi'il amr ini yang menunjukkan pada makna wajib. Ketika tidak ada korena-korena yang menunjukkan pada makna selain wajib. Tapi kalau ada makna-makna yang menunjukkan pada selain wajib, atau ada korena yang memalingkan dari makna wajib, ya maka maknanya dipalingkan kepada makna selain wajib sesuai dengan korena yang memalingkannya itu. Sehingga dikatakan
illa ma dalla ad-dalilu ala annal murad minhu an-nadbu, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan amr di situ adalah nadab misalkan, bukan wajib, maka fayuhmalu alaihi, maka diarahkan kepada mana nadab. Seperti contoh, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Akadlah mukatabah kepada para budak-budak itu. In alimtum fihim khaira. Apabila kalian semua, wahai para sahabat, itu mengetahui pada diri mereka para budak itu adanya kebaikan. Ya, artinya misalkan budak-budak itu amanah, ketika kita akadi dengan akad mukatabah, nih antum saya akadi mukatabah selama 1 tahun wajib bayar kepada saya setiap bulannya 1.000 le misalkan. Nanti kalau sudah selesai 1 tahun maka bebas. Nah itu ayat Al-Quran memerintahkan fakatibuhum, mukatabahkanlah budak-budak kalian apabila kalian mengetahui pada diri mereka itu adanya kebaikan, yaitu mungkin adanya amanah yang bisa menjaga amanahnya benar-benar mampu untuk membayarnya. Nah di sini amr, tapi amr tidak menunjukkan pada mana wajib, tapi mana sunnah. Karena adanya dalil, adanya korena yang menunjukkan pada mana sunnah itu, bukan mana wajib. Li'anal maqam yaqtadi adamal wujub. Karena makom yang ada pada ayat ini yaitu menuntut makna tidak wajib. Fainal kitabah minal muamalat. Karena apa? Karena kitabah itu kan termasuk daripada jenis-jenisnya muamalah. Nah sementara muamalah itu hukumnya mubah, boleh. Nah di sini sunnah, kenapa? Karena mengandung kebaikan di sini. Kenapa? Karena bisa menolong para budak untuk bisa dimerdekakan gitu. Maka dihukumi sunnah. Jadi setiap perkara-perkara yang mengandung kebaikan di situ, mengandung manfaat, mengandung maslahat, maka ya sunnah untuk kita lakukan. Karena bisa membantu orang lain, bisa memberikan kebaikan kepada yang lain. Awil ibahah, atau menunjukkan pada mana ibahah korenahnya. Wa idza halaltum fastaudu, seperti dalam ayat wa idza halaltum fastaudu, ketika kalian telah tahallul, telah selesai, maka fastaudu, maka bolehlah kalian berburu. Nah, di sini fainal istiyad ahadu wujuhit takasub. Nah, istiyad yaitu berburu, hewan buruan termasuk dari salah satu jenisnya takasub. Jenisnya usaha atau pekerjaan, kegiatan. Wa mubah, dan ini mubah. Wa qad ajma'u ala adami wujubil mukatabah wal istiyad. Dan di samping karena korena-korena itu juga ulama telah sepakat bahwasannya mukatabah dengan istiyad itu tidaklah wajib. Gitu. Jadi ada 2 korena di sini. Ada korena haliyahnya seperti itu, ya, di mana mukatabah itu min wujuhil muamalat wal istiyad min wujuhi takasub, ya, wujuhi takasub. Maka dan pada mukatabah di situ ada kebaikan yang membantu orang untuk bisa merdeka, dan takasub di sini adalah pekerjaan biasa ataupun kegiatan biasa, usaha biasa, maka mubah. Nah di samping itu ulama pun telah sepakat bahwa mukatabah dengan istiyad itu tidak wajib. Maka berarti amr pada ayat-ayat tersebut tidak dialihkan, tidak diarahkan kepada mana wajib, tapi diarahkan sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh korena yang menunjukkan kepadanya. Ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, gitu ya. Wa dhahiru kalamihi annal istisna fi qawli illa ma dalla ad-dalilu munqati'un. Awas di sini juga sedikit dalam. Nah, wa dhahiru kalamihi, zahirnya kalamnya Ki Musannif itu bahwa istisna dalam perkataannya beliau illa ma dalla ad-dalil, amr itu menunjukkan pada mana wajib, kecuali apabila ada dalil, ya, ada dalil yang menunjukkan kepada makna selain wajib. Nah, di sini istisna munqati'un, tapi bukan istisna munqati pada istilah nahwu, ya. Kadang bingungnya nanti dikiranya istisna munqati pada nahwu. Tapi di sini munqati di sini maksudnya istisna yang ada pada perkataannya beliau illa ma dalla ad-dalil, kecuali apabila ada dalil. Nah ini dalil itu ada dalil yang munqati, ada dalil yang mutasil.
Dalil munqati itu dalil yang di luar, tidak mutasil dengan sighah atau tidak mutasil dengan ayatnya gitu, di luar daripada itu. Tapi kalau mutasil itu nempel dengan ayatnya, nempel dengan sighahnya, nempel dengan hadis misalkan, itu mutasil. Li'anna dalil huwa al-qarinah. Nah, zohirnya kalamnya beliau itu yang dimaksud dengan dalil di situ, ya, dimaksud dengan istisna di situ adalah munqati. Karena apa? Karena li'anna dalil huwa al-qarinah. Karena dalil yang dimaksud atau ya karena yang dimaksud dengan dalil dalam perkataannya beliau, ad-dalil itu maksudnya adalah qarinah. Wa yumkin ayyakuna mutasilan, dan mungkin juga yang dimaksud dengan dalil di sini adalah mutasil. Jadi kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa dalil dengan qarinah berbeda. Kalau qarinah itu diperuntukkan untuk sesuatu yang mutasil. Ya, yang mutasil. Tapi kalau dalil itu untuk yang munfasil, untuk yang terpisah. Nah, itu kaidah asal dulu. Nah, coba kita terapkan di perkataan beliau di sini. Illa madalla ad-dalil. Illa madalla ad-dalil. Ad-dalil itu hukum asal dalil itu munfasil apa? Mutasil. Munfasil atau munqati. Munfasil itu ya. Berarti secara zahir illa madalla ad-dalil itu dalil disebut munqati. Karena dalil itu munfasil. Kalau yang mutasil itu sebutannya bukan dalil tapi qarinah. Li'anna dalil huwa al-qarinah. Kenapa kok dikatakan zohirnya itu adalah munqati? Karena sebetulnya itu dalil yang dikehendaki dari perkataannya beliau itu bukan dalil yang munfasil. Tapi yang dimaksud dengan dalil dalam perkataannya beliau itu adalah qarinah. Di mana qarinah itu mutasil gitu. Sehingga ketika kita membaca illa madalla ad-dalil, berarti langsung kita paham, wah berarti kalau dalil ini munqati, munfasil gitu. Ya, munfasil. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan dalil pada perkataan beliau di situ itu maknanya adalah qarinah. Sementara yang dimaksud dengan qarinah itu mutasil gitu. Tapi walaupun demikian, wa yumkin ayyakuna mutasilan. Namun dalam realitanya ada juga gitu dalil yang mutasil gitu. Paham ya? Munqati zahirnya di sini. Wa takhtasu al-qarinah bima kana mutasilan bisighah. Nah, ini hukum asalnya seperti ini. Jadi al-qarinah itu takhtas bima kana mutasilan bisighah. Jadi kalau qarinah itu tertentu dengan sesuatu yang mutasil dengan sighah. Tapi kalau dalil wad dalilu bima kana munfasilan. Tapi kalau dalil itu dengan sesuatu yang munfasil. Makanya ketika kita membaca illa madalla ad-dalil, ya berarti langsung kita paham bahwa ad-dalil berarti munfasil, munqati berarti kalau begitu. Tapi yang dimaksud dari perkataan beliau di situ enggak yang munfasil, tapi qarinah. Li'anna makanat al-qarinatu fihi munfasilatan dakhilun fil mujarrad anil qarinah. Karena sesuatu yang qarinah berada di dalamnya itu berupa qarinah yang munfasil, ya, berupa qarinah yang munfasil, itu masuknya dakhilun fil mujarrad anil qarinah. Itu masuk ke dalam sesuatu yang disepikan, ditiadakan dari qarinah. Berarti dia disebut dengan dalil. Li'anna makanat al-qarinatu fihi munfasilan dakhilun fil mujarrad anil qarinah. Karena sesuatu yang qarinah ada di dalamnya, karena sesuatu yang qarinah yang ada di dalamnya itu munfasil, itu masuk ke dalam sesuatu yang disepikan dari adanya qarinah. Bingung kalau bahasa begini, atau bahasa yang ringkesnya gini saja. Karena sesuatu yang qarinahnya itu munfasil, maka itu disebut dengan dalil gitu. Ya. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau mau disesuaikan dengan di sini, pusing nantinya. Sesuatu yang qarinah di dalamnya itu munfasil, maka dia masuk ke
kategori yang disepikan dari korena. Kalau disepikan dari korena berarti ndak korena. Kalau ndak korena berarti dalil. Ya udah langsung saya sebut. Berarti sesuatu yang korenanya itu munfasil, maka ndak disebut korena, tapi disebutnya dengan dalil. Ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa korena itu hukum asalnya muttasil, dalil itu munfasil. Nah, karena beliau itu di atas menyebutkan dengan redaksi ad-dalil, sehingga secara zahir yang difaham bahwa dalil berarti munfasil atau munqati. Sementara yang dikehendaki dalil dalam perkataan beliau di atas itu bukanlah dalil yang munfasil, tapi yang dimaksud itu adalah korena, sesuatu yang mutasil. Namun walaupun yang dimaksud itu adalah korena ataupun mutasil, ada juga yang munfasil atau yang mutasil, ada juga yang munfasil gitu. Contoh yang mutasil misalkan, misalul qarina al muttasilah. Qaulu ta'ala fal'ana bashiruhunna. Ini ba'da qauli ta'ala wa halalakum lailatas syiyam ar-rafathu ila nisaikum. Diperbolehkan, dihalalkan bagi kalian yang sudah menikah ya. Kalian yang sudah menikah lailatas syiyam pada malam bulan Ramadan. Pada malam puasa ar-rafathu ila nisaikum, untuk berkumpul dengan istri-istri kalian. Nah, ini ayat ini ba'da qauli ta'ala. Nah, sebelum ayat ini, sebelum pas setelahnya. Fal'ana bashiruhunna ba'da qaulihi ta'ala. Berarti fal'ana bashiruhunna ini datang setelahnya ayat uhilla lakum lailatas syiyamur rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Terus alimallahu annahum alimallahu annahum kuntum takhtanu anfusakum fataba alaikum. Ya, fataba alaikum. Fal'ana bashiruhunna. Nah, ini fal'ana bashiruhunna. Bashiruhunna ini kan amr ya, bentuk amr. Nah, amr di sini itu ada korena. Nah, korenahnya itu korena apa? Yang mutasil. Karena apa? Karena mutasil masih dalam satu segot atau masih dalam satu ayat. Maka disebut dengan korena yang mutasil. Nah, bashiruhunna ini wajib ataukah boleh? Nah, boleh. Karena apa? Karena ada korena, yaitu korena lafaz yang setelahnya sebelumnya ya, uhilla lakum. Jadi uhilla lakum ini adalah korena yang menunjukkan bahwa bashiruhunna fil amr yang dimaksud itu bukanlah fil amr yang menunjukkan pada mana wajib, namun maknanya adalah makna boleh. Yaitu karena apa? Karena adanya apa? Adanya kata uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Nah, korena ini uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum ini disebut dengan korena yang muttasilah ya, korena yang muttasilah. Yang nempel. Karena apa? Karena masih dalam satu ayat. Wa misalul korena al munfasilah. Nah, sedangkan korena yang munfasilah atau yang disebutnya dengan dalil itu qaulu ta'ala washidu idza tabayatum. Ya, buatlah saksi ketika kalian bertransaksi. Jadi kalau bertransaksi ya harus ada saksi. Harus ada saksi. Nah, ini bentuk amr juga. Washhidu, buatlah saksi. Apakah buat saksi ini wajib ataukah tidak? Dilihat ada korena apa tidak. Kalau tidak ada korena berarti yuhmalu alal wujub li'annahu al-aslu fil amr. Tapi kalau ada korena yang mengarahkan bahwasanya syahadah itu, isyhad itu tidak wajib, ya maka berarti tidak wajib. Nah, di sini korenanya adalah korena yang munfasilah. Nah, karena apa? Karena tidak satu segot atau tidak satu kalimat. Wal korena anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'a wa lam yushhad. Nah, korenanya itu adalah fi'lun nabi, di luar sana berarti kan? Di luar ayat. Yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertransaksi melakukan jual beli namun tidak membuat saksi. Fa'ulima anal amra linadab. Maka kita bisa mengetahui amr di situ menunjukkan pada mana sunnah, yaitu karena Nabi menjalankannya ya. Wala taqtadi sighatul amr al-'ari 'amma yadullu 'ala taqyid bitikrar aw bil marrah. Wala taqtadi at-tikrar 'ala sahih ila ma dalla ad-dalilu 'ala qasdi tikrar.
Kemudian ada kaidah lagi yang berhubungan dengan amr. Apakah amr ini menunjukkan pada mana tikror ataukah tidak? Tikror itu diulang-ulang, ya. Kalau tidak ditikror ya berarti tidak diulang-ulang, cukup sekali saja sudah selesai amrnya. Nah, di sini ada perkhilafan juga. Wala taqtadi sighatul amr al-'ariya amma yadullu ala taqyid bi tikrar bil marrah. Jadi ketika sighat amr itu sepi, tidak ada qaid-qaid yang menunjukkan pada mana tikrar atau adanya pengulangan au bil marrah atau adanya pengulangan ataupun satu kali, marrah berarti satu kali. Maksudnya masih umum lah, masih mutlak, tidak ada korena apapun, tidak ada korena yang menunjukkan harus diulang ataupun tidak ada korena yang menunjukkan cukup hanya satu kali saja, satu marrah saja, tidak ada korena apapun. Maka amr-amr yang sepi dari adanya korena-korena tikror ataupun marrah itu la taqtadi at-tikror al-sahih, tidak menunjukkan pada mana tikror, diulang-ulang. Walal marrah, dan juga tidak menuntut pada adanya marrah. Adanya pelaksanaan sekali, akan tetapi lakinil marrah dururiyatun, akan tetapi walaupun tidak ada petunjuk kepada marrah, tapi marrah itu sudah menjadi kepastian, gitu, sudah menjadi kepastian. Karena apa? Li'anna ma qusida min tahsilil ma'muri bi la yatahaqqaq illa biha. Karena apa? Karena tujuan daripada ma'mur bi, tujuan daripada perintah untuk menghasilkan ma'mur bi itu tidak akan mungkin bisa terhasilkan ma'mur bi kecuali dengan dilaksanakan walaupun hanya sekali saja, minimal sekali saja. Jadi perintah itu kan tujuannya untuk menghasilkan ma'mur bi, dan ma'mur bi tidak akan terhasilkan kecuali dengan dilaksanakannya ma'mur bi itu. Dan dilaksanakannya ma'mur bi ini minimal itu sekali. Jadi pelaksanaan ma'mur bi sebanyak satu kali pelaksanaan itu sudah menjadi kepastian gitu. Walaupun tidak menuntut tikror, tidak menuntut marrah, tapi marrah ini menjadi kepastian. Karena apa? Karena perintah itu tujuannya untuk menghasilkan ma'mur bi, dan ma'mur bi tidak bisa dihasilkan kecuali dengan dilaksanakan minimal satu kali pelaksanaan. Wal aslu bara'atuz zimmah mimma zada 'alaiha. Nah, kalau lebih daripada satu, itu kita terbebas dari tanggungan. Artinya tidak wajib harus 2, 3, 4, 5. Itu yang penting cukup sekali saja. Itu yang menjadi kewajiban daripada amar. Illa madalla dalilu ala qasdi tikrar. Kecuali kalau memang ada dalil yang menunjukkan akan adanya tikrar, fayu'malu bihi, maka diamalkan dalil itu. Yani ditunjukkan kepada mana tikrar. Kal amri bis sholati al-khamas wa shaumi Ramadan. Seperti misalkan perintah sholat 5 waktu, ya, perintah sholat 5 waktu itu kan ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Maka berarti ya ada hadis yauman walailan, bahasanya yauman walailan. Diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan sholat 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Berarti ya setiap hari setiap malam 5 kali. Berarti setiap kali hari itu berganti, ya berarti tiap hari ya kita sholat 5 waktu. Atau saumi Ramadan, puasa Ramadan. Juga puasa Ramadan itu kan karena ada dalil yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu diulang-ulang setiap kali Ramadan itu tiba. Ketika datang bulan Ramadan, maka kita wajib melaksanakan puasa. Wa muqabilu sahih annahu yaqtadi at-tikrar. Nah, pendapat yang muqabilnya sahih berarti lawan dari pendapat yang sahih. Berarti pendapat yang melawaninya. Nah, pendapat muqabilu sahih atau yang berlawanan dengan pendapat yang sahih itu mengatakan bahwasanya amr itu menuntut pada adanya tikrar. Nah, karena amr itu menuntut pada adanya tikrar, fayastaw'ib al-ma'mur bil fi'li al-matlub ma yumkinuhu min umrihi haitsu la bayana li amadil ma'muri bih. Maka berarti ma'mur bih ini akan terliputi atau akan tercakup untuk dilakukan amr ini. Ya, jadi ma'mur bih ini akan terliputi oleh pekerjaan yang dituntutnya atau pekerjaan yang diperintahkannya. Sepanjang umurnya atau selama umurnya. Haitsula bayana
li amadil ma'muri bih. Sekiranya tidak ada bayan, tidak ada penjelasan mengenai masa daripada makmur bih. Kalau ada penjelasan masanya, ya mungkin kita akan mengamalkan masanya. Misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau nggak ada penjelasan masa, ya berarti amr itu menunjukkan pada mana tikror sepanjang umurmu. Berarti kalau kita umurnya 1 tahun, ya berarti ya selama setahun ya kita harus melakukan perintah itu terus gitu. Selagi apa? Selagi tidak ada bayan, penjelasan mengenai amadil makmur bih, yaitu masa panjangnya makmur bih ini berapa lama. Nah kayak Ramadan itu kan ada masanya, yaitu satu bulan, selama bulan Ramadan. Berarti ya perintah puasa itu yastau'ib al-ma'mur wa wasomur Ramadan fi syahr Ramadan kamilan, yaitu pada bulan Ramadan secara utuh. Nah setelah keluar dari bulan Ramadannya ya berarti sudah lepas daripada tanggungan itu ya. Lintifa'i murajjihi ba'dihi ala ba'd. Karena sebagian waktunya tidak ada yang mengungguli atas sebagian yang lain. Jadi selama umur hidup kita, misalkan 5 tahun ini, itu tidak ada sebagian waktu dari 5 tahun ini ada yang diunggulkan untuk dilaksanakannya perintah ini. Kecuali kalau ada yang diunggulkan, yaitu kayak misalkan contoh Ramadan. Selama 1 tahun itu ada sebagian bulan yang diunggulkan, memang pada bulan itu kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Maka perintah puasa Ramadan ya hanya wajib pada bulan yang pada bulan itu waktu tersebut diunggulkan daripada yang lainnya. Tapi kalau nggak ada penjelasan mengenai masa tertentu atau nggak ada pengunggulan terhadap sebagian masa tertentu, semuanya itu sama, nggak ada pengunggulan salah satunya. Ya berarti menurut pendapat ini perintah itu ya semuanya gitu. Perintah itu selamanya wajib ditikror terus. Selesai kerjakan lagi, selesai kerjakan lagi, selesai kerjakan lagi. Nah itu berat juga. Wakila yaktadi al-marrah, dan ada pendapat lain bahwasanya amr itu menuntut untuk dikerjakan 1 kali saja. Wakila bil waqfi, dan ada yang berpendapat lain waqaf. Waqaf berarti tawakuf, diam, tidak berani menjawab la yaktadi atikror ataupun yaktadi atiris, pokoknya diam sampai adanya korena. Kalau ada korena baru berani menjawab, ya wajib tikror, ya tidak wajib tikror. Itu kalau ada korena. Tapi kalau tidak ada korena apa-apa, pendapat yang ini itu bil waqfi, diam, dia waqaf gitu. Wa tafaqal qailuna bi annahu la yaqtadi atikrar ala annahu idza ulqa ala illatin muhaqqaqatin nahwu in zana fajliduhu annahu yaqtadi atikrar. Tapi ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya amr itu tidak menuntut adanya tikrar, itu mereka bersepakat bahwa ketika amr itu digantungkan, dita'lik kepada alat yang nyata, ya, kepada adanya sebab yang nyata, seperti dalam perkataan in zana fajlidu, apabila dia zina maka dijilidlah dia itu annau yaqtadi atikrar, ya. Jadi ulama yang berpendapat la yaqtadi atikrar, ya, itu mereka bersepakat bahwa ketika ada perintah yang digantungkan pada alat, maka ya akan digantungkan pada alat itu. Kalau alat itu ada, ya maka diulang lagi perintahnya. Alat itu ada, perintah itu ada. Alat itu tidak ada, perintah juga tidak ada. Ya, jadi layak tadi atikror itu illa idza kana hunaka illatun muhaqqaqatun, yang menjadi ketergantungannya. Tapi kalau enggak ada ta'lik apapun, artinya masih ariyah, anitalik, maka menurut pendapat ulama yang ini annal amra la yaqtadi atikrar. Tapi ketika ada alat yang digantungkan padanya, maka perintah ya digantungkan pada alat itu. Idza wujidatil alat wujida al-hukm wa idza udimatil alat ya udima al-hukm atau fuqida al-hukm. Wala taqtadi sighatul amr al-mutlaq al-faur. Kemudian yang kedua, satu lagi, amr itu tidak menuntut adanya faur. Faur itu bersegera. Jadi ketika ada perintah, tidak harus perintah itu dilaksanakan seketika itu. Boleh ba'da sa'ah,
ba'da sa'atin atau ba'da salata saat, misalkan enggak harus pada saat perintah muncul kita wajib untuk melaksanakannya, enggak wajib. Ya. Wala taqtadi sighatul amr al-mutlaq al-faur yurid, yang ia kehendaki langsung, wala tarohi, dan juga tidak menuntut adanya tarohi, yaitu apa? Diakhir-akhirkan, dilambat-lambatkan, enggak. Illa bidalilin fihima, kecuali semuanya itu karena ada dalil. Kalau ada dalil wajib harus faur, ya faur. Atau kalau ada dalil yang wajib untuk tarohi, artinya boleh diundur-undur, boleh diakhir-akhirkan, ya maka diakhir-akhirkan. Li'annal gharda ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanil awal wa tsani. Kenapa? Karena tujuan daripada amr itu hanyalah ijadul fi'li, yaitu mewujudkan pekerjaan yang diperintahkannya itu tanpa adanya keterkhususan dengan zaman yang pertama atau zaman yang kedua. Zaman yang pertama maksudnya zaman pada saat perintah itu ada atau perintah itu muncul. Zaman sani itu zaman setelahnya zaman awal, yaitu zaman setelahnya perintah. Entah itu ba'da sa'at atau ba'da sa'atin, itu zaman sani. Kalau zaman awal itu zaman pada saat perintah itu dikeluarkan gitu ya. Enggak terkhusus atau enggak ada kekhususan itu. Yang penting ijadul fi'li maujud, ya udah, yatahaqqaq al-amr gitu. Wa kullu man qala bi anna taqtadi at-tikrar qala innaha taqtadi al-fawr. Nah, setiap ulama atau semua ulama yang berpendapat bahwasanya amr itu taqtadi at-tikrar, maka mereka pun berpendapat bahwasanya amr itu menuntut pada adanya faur. Kenapa? Karena faur itu sudah menjadi kelaziman daripada tikrar. Kalau tikrar ya pasti faur kan. Misalkan ada perintah wajib dilaksanakan. Tikrar harus diulang, berarti harus diulang. Selesai, ulang lagi. Selesai, ulang lagi. Selesai, ulang lagi. Ya berarti faur juga harus faur. Jadi ulama yang berpendapat bahwasanya amr itu taqtadi at-tikrar, maka mereka pun berpendapat bahwasanya amr itu taqtadi al-faur gitu ya. Dikit lagi, tanggung ya, sini aja nih. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimu zalikal fi'lu illa bihi. Dan amr perintah untuk mewujudkan adanya suatu pekerjaan itu berarti perintah terhadap pekerjaan itu dan perintah terhadap sesuatu yang menjadi penyempurnanya, atau terhadap sesuatu yang perintah itu atau yang pekerjaan itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, atau kaidah yang kita kenal la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib itu. Kalau amri bis sholat, seperti perintah dengan sholat, perintah sholat. Fainau amrun bituharoh, maka perintah sholat juga perintah terhadap tuharohnya. Karena sholat tidak akan sempurna kecuali dengan tuharoh. Faina sholat la tasyihu illa bituharoh, karena sholat tidak akan sah kecuali dengan tuharoh. Maka sholat wajib, tuharoh juga wajib. Al-muaddiyati ilaiha, yang bisa mendatangkan pada sholat itu. Wa idza fu'ila bil bina'i lil maf'ul wa dhamir lil ma'mur bih. Nah, ketika ma'mur bih itu telah dilaksanakan, maka yakhruju al ma'mur anil uhda. Maka orang yang dibebankan untuk diperintahkan itu akan keluar dari tuntutannya. Ya, misalkan kita dituntut diperintah untuk sholat. Nah, ketika kita telah laksanakan itu sholat, maka kita sebagai orang yang diperintahkan melaksanakan sholat telah dianggap keluar dari tuntutan diperintahkan. Berarti sudah terbebas. Sudah tidak terkena tanggungan kewajiban. Ayyuhdatul amri wa yatashifu al-fi'lu bil ijza. Nah, fiilnya, pekerjaannya, sholatnya itu disifati dengan sifat ijza, yaitu tercukupi. Artinya tercukupi, tidak perlu diulang, tidak perlu diqadha, tidak perlu diada, karena sudah dianggap cukup. Tapi kalau belum disebut yakhruj al-ma'mur anil uhda, ya, maka belum disebut dengan ijza, artinya masih dilaksanakan, harus dilaksanakan. Wa fi ba'di nusakh wa idza fa'alahu al-ma'mur yakhruju anil uhda. Nah, dalam sebagian naskah pakai redaksi wa idza fa'alahu al-ma'mur yakhruju anil uhda. Ketika orang yang diperintahkan ini telah melaksanakan perintahnya, maka ia akan keluar dari tuntutan itu. Wal makna annal mukallaf idza umira bi fi'li syai'in fa fa'ala dzalikal fi'la al-ma'mura bihi kama umira bihi
fa innahu yuhkamu bi khuruji an uhdati zalikal amr. Maknanya bahwa seorang mukallaf ketika diperintahkan melakukan sesuatu, kemudian ia melakukan sesuatu yang diperintahkan itu kama umira bihi, sebagaimana yang diperintahkannya, maka ia dihukumi bi khuruji an uhdati zalikal amr. Dia dihukumi telah keluar dari tuntutan perintah itu. Wa yatasifu al-fi'lu bil ijza, dan perintah atau pekerjaan yang diperintahkannya itu disifati dengan sifat ijza. Wa hadza huwal mukhtar, dan ini adalah pendapatnya mukhtar. Wa qala qaumun innahu yuhkamu bil ijza bi khitabin mutajaddidin. Tapi ada pendapat lain, sekelompok ulama yang berpendapat bahwasanya fiil itu dihukumi ijza bi khitabin mutajaddid, dengan khitab yang baru. Artinya dengan khitab, bukan khitab yang pertama. Di khitab yang baru dia dihukumi dengan ijza, telah dihukumi telah tercukupi gitu, telah tercukupi. Di khitab yang pertamanya itu perintah. Diperintah aqimus shalah. Aqimus shalah. Setelah dilaksanakan selesai, kemudian dia diperintahkan lagi untuk melaksanakan yang lainnya karena telah selesai sholatnya, kemudian dia di khitab lagi dengan khitab yang lain, misalkan sholat zuhur selesai, ya sholat zuhur selesai. Setelah sholat zuhur selesai, ini dia masih belum dihukumi ijza. Dengan melaksanakannya ini belum, tapi dia dihukumi ijza, telah terlepas dari tanggungan itu dengan khitab yang mutajadid, dengan khitab yang baru. Yaitu nanti ketika sholat asar datang ada khitab yang baru, maka khitab yang sebelumnya itu telah dianggap ijza. Gitu, paham enggak maksudnya ya? Jadi kalau yang pertama kan yang penting selesai. Kita sholat zuhur jam 1, ya udah jam 1 kita sudah terlepas dari tanggungan. Tapi kalau menurut kaumun yang satu ini, kita walaupun kita ini telah melaksanakan sholat zuhur pada jam 1, maka belum kita dianggap ijza, tapi harus menunggu khitab yang mutajadid. Nanti kalau sudah datang khitab yang mutajadid, maka baru kita di situ telah dianggap ijza dari perintah yang sebelumnya. Itu menurut qaumun innahu yuhkam bil ijza bi khitabin mutajaddid, ya. Mungkin sampai di sini saja dulu. Kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Bab alladzi yadkhulu fil amr wan nahyi wa ma la yadkhul wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.